Tahun ini bukanlah tahun yang mudah mungkin bagi kita. Tapi mari kita percaya dan memilih untuk percaya pada kebesarannya dalam hidup kita. Jangan ragukan Dia, jangan ragukan janjinya, jangan ragukan firman-Nya. Kita akan percaya atas kebesarannya dan kita akan lalui semuanya menang bersama Dia. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanmu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya.
kasih Tuhan. Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Memelihara kami, memiliki kami. Menjangkau sampai masa depan kami ya Tuhan. Dan kami mau melekat dengan Engkau. Kami mau dekat selalu denganmu, akan berada di dalam tangan-Mu selalu. Karena tidak akan ada satupun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat segala yang Kau buat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mana kami masih bisa beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah waktu ini ya Tuhan, kami boleh gunakan untuk sebaik mungkin kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerimanya, mempercayainya, menaruh dalam lubuk hati kami yang paling dalam dan melakukannya. Urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kuasa firman itu Tuhan akan membangun kehidupan kami untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat tahun baru ya, buat kita semua, biar kita menjalani tahun ini dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Tema kita tahun ini adalah tetaplah berdoa. Ya. Dan minggu lalu kita mendengar apa yang disampaikan Bapak Gembala bahwa doa ya, itu di dalam kekristenan itu mencakup banyak hal, ya, mencakup beberapa hal tentang persekutuan hati, tentang keintiman, tentang pemujaan, pengagungan, permohonan, komunikasi. Sungguhnya doa itu tidak sesimpel atau sesederhana ya pengertian kita mungkin. Ada sungguh sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat satu kata doa ini. Namun ada banyak orang, nah bisa dipungkiri bahwa banyak orang Kristen di dalam praktek hidupnya sehari-hari, orang itu memaknai doa itu hanya sebagai permohonan. Ya. Doa itu hanya untuk menyampaikan permohonan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya. Sesungguhnya kalau orang menghidupi, memaknai doa hanya sebatas hal ini, boleh dikatakan ini seperti pelecehan kepada Tuhan. Ya. Tuhan hanya dijadikan sebagai objek untuk pertolongan kita. Ya, kita datang, Tuhan kita minta Tuhan menolong kita, memberkati, melindungi, menyembuhkan, menghibur, ya, memberikan kekuatan. Hanya sebatas itu. Ya. Tuhan hanya sebagai objek pertolongan. Ya. Tentu tidak salah, kita boleh minta apa saja, bahkan kita harus mintanya kepada Tuhan. Jangan minta kepada yang lain. Kita boleh minta apa saja sama Tuhan. Tapi kehidupan doa kita jangan hanya dibatasi dengan permohonan-permohonan. Ya, doa itu sangat mempunyai makna yang sangat mendalam. Ya, bahkan ada istilah yang populer bahwa doa itu seperti napas orang percaya, seperti napas. Betapa pentingnya napas itu ya. Napas berhenti, berhentilah seluruh kehidupan. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin berfokus kepada satu pokok tentang doa, bahwa doa itu adalah keintiman. Doa sama dengan keintiman. Ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu keintiman Allah dengan manusia. Ya. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, supaya Allah itu bisa berhubungan intim dengan manusia. Ya. Manusia itu ciptaan paling unggul, paling utama. Ya. Lebih dari malaikat, lebih dari semua ciptaan yang lain. Ya.
Malaikat itu diciptakan Tuhan memang, dan malaikat itu satu pribadi, ya satu makhluk yang luar biasa gitu ya, diberi kuasa oleh Tuhan ya. Tapi Tuhan membangun keintiman, Tuhan membangun ikatan persekutuan itu bukan dengan malaikat. Malaikat jatuh, Tuhan buang ya, tapi manusia jatuh ya. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus manusia ya. Jadi Tuhan memang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah supaya bisa berhubungan ya, serupa ini dalam arti tidak persis sama dengan Allah. Manusia ini tidak persis sama 100% dengan Allah, tapi diciptakan segambar dan serupa ya, supaya Allah bisa berhubungan intim ya. Jadi tidak hanya berhubungan intim dengan manusia. Nah, keintiman dengan Tuhan itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadiratnya yang melibatkan tubuh, jiwa, roh, keseluruhan keberadaan kita. Bukan hanya roh kita, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya jiwa kita, tapi tubuh, jiwa, dan roh ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang berserah dan menjadi miliknya dalam kehendaknya. Ini arti atau definisi dari keintiman dengan Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Mirip dengan itu 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, adalah roh Allah, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu. Jadi dua ayat ini mengekspresikan satu keintiman antara Allah dengan manusia, di mana Allah itu berdiam. Karena itulah manusia diciptakan segambar dan serupa, supaya Allah bisa berdiam di dalam kita. Jadi Allah itu memang ada di mana-mana. Dia punya takhta ya di surga yang entah di mana itu ya, di langit yang ke-7 mungkin ya. Tapi ada satu ayat juga di Mazmur, Allah itu yang berdiam di tempat tinggi tetapi dia juga berdiam. Allah yang imanen, Allah yang berdiam bersama-sama, Allah yang transenden, Allah yang dalam satu hubungan yang di mana dia adalah superior, dia adalah di atas kita. Tapi Allah selain Allah yang transenden, Allah itu juga Allah yang imanen, yang tinggal bersama-sama dengan kita, umat-umat yang dia tebus dengan harga yang mahal. Dia ada di dalam kehidupan kita ya. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan dia bergaul karib. Bergaul karib. Karib ini artinya erat, dekat ya. Dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan tuh bergaul karib, bergaul erat, dekat. Ya. Saya yakin kita semua ini punya teman-teman dekat ya, selain orang-orang dekat, suami, istri, anak, punya sahabat-sahabat. Tentu kita senang ya, kita senang bersahabat ya, kita senang punya teman-teman dekat ya. Dan Tuhan itu juga begitu, dia senang, dia bergaul karib. Dengan siapa Tuhan mau bergaul karib? Ya, bukan dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk menjadi pesuruhnya Tuhan. Tapi Tuhan bergaul karib itu dengan manusia, ya, dengan orang-orang yang takut akan dia, ya. Dan dia mencurahkan untuk apa dia bergaul karib, untuk apa dia mau diam di dalam kita, ya, karena dia mencurahkan kasih-Nya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan dalamnya dan tingginya kasih Tuhan itu. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa, dicurahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada kita semua orang-orang yang dikasihinya. Dan di Efesus juga dalam hubungan kasih itu ya,
digambarkan bahwa itu adalah hubungan suami, seperti hubungan suami istri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dengan kita itu seintim hubungan suami istri. Jadi dalam kehidupan pernikahan suami istri jangan main-main ya. Hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini satu hubungan yang luar biasa intimnya, luar biasa dekatnya. Karena itu suami istri harus memahami ini bagaimana membangun keintiman pernikahan itu bukan sekedar karena cinta ya, karena suka ya, karena ingin membangun keluarga ya, kemudian berjanji aku menerima engkau sebagai suami atau istriku yang satu-satunya yang sah ya dan setia ya, bukan di balik makna semuanya itu ya ada keintiman ya yang luar biasa dekat sehingga dikatakan bahwa antara suami dan istri itu satu ya. Maka demikian juga antara Kristus dengan kita itu kedekatannya, keintimannya itu seperti itu. Seintim hubungan antara suami dan istri ya. Dan ini keintiman ini butuh dibangun gitu dengan Tuhan. Kalau suami istri ya setelah mereka menikah diberkati di gereja ya sah mereka sebagai suami istri ya sudah ya mereka menjadi intim. Tapi hubungan dengan Kristus ya kan tidak semudah itu menjalaninya ya. Kita harus membangun ya, bagaimana hubungan suami istri itu hubungan yang paling intim dan ada saat-saat di mana suami dan istri itu berdua saja dengan tidak boleh ada yang lain ya. Harus ada waktu-waktu tentu ya dalam kaitannya tentu dengan ya, hubungan seksual ya. Di dalam hubungan yang lain juga perlu keintiman di mana cuman ada suami istri berdua. Demikian juga karena hubungan suami istri Tuhan katakan yang aku maksudkan dengan hal itu adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi antara Kristus dengan gereja dengan kita bukan secara secara semuanya memang Kristus kita semua ini mempelai. Tapi masing-masing pribadi itu juga kita seperti hubungan suami istri antara Kristus dengan kita itu dengan masing-masing pribadi. Dan dalam hubungan itu tentu ada saat-saat di mana kita berdua dengan Tuhan, di mana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 6 Yesus mengajarkan jika kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, ya, berdoalah ya, kepada Bapakmu yang tersembunyi. Ini bisa berarti secara literal di mana dalam doa kita juga butuh ketenangan, kita butuh waktu khusus, kita butuh tempat khusus. Tapi ini juga berbicara tentang keintiman ya, antara Kristus, antara Tuhan dengan kita. Jelas dikatakan masuk kamar tutup pintu. Artinya cuma berdua saja di kamar itu ya, dengan Tuhan. Dan ini di sinilah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, harus ada saat-saat. Memang kita tuh bisa berdoa di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Dalam hal kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita itu bisa ngobrol dengan Tuhan, ibu-ibu sambil masak, sambil ngobrol dengan Tuhan. Itu sesuatu yang baik karena dikatakan tetaplah berdoa. Ini artinya berdoa senantiasa di segala waktu gitu ya, di segala waktu ya kita itu berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam ya kehubungan keintiman seperti suami dengan istri ya tentu itu tidak bisa dilakukan sembarangan
Ya, itu dibutuhkan waktu khusus, ya. Waktu khusus, harus ada waktu khusus dengan Tuhan, berdiam berdua dengan Tuhan. Dan tempat khusus juga. Ya, tempat yang khusus juga supaya kita boleh tenang. Kita bisa berdoa, bapak-bapak sambil bekerja, sambil nyetir, bisa komunikasi dengan Tuhan. It's okay, itu komunikasi dengan Tuhan. Tapi dalam hal menjalin hubungan intim dengan Tuhan, sebagaimana hubungan suami istri, itu dibutuhkan waktu-waktu khusus. Ya, dibutuhkan saat-saat khusus untuk duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah ya keintiman dengan Tuhan. Ya. Dan doa itu bukan kita memanggil, ya, mencari Tuhan, ya, tetapi doa itu kita ini datang kepada Tuhan tuh yang selalu menunggu dengan tangan yang terbuka. Ya, seperti Bapak dalam perumpamaan anak yang hilang, ya. Bapak itu ketika anak itu datang, anak itu tidak perlu cari-cari di mana Bapak. Dari jauh Bapak itu sudah tahu karena Bapak itu selalu menunggu. Demikian juga di dalam kita berdoa. Ya, memang ada pujian. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ya, seorang ada ayat juga mengatakan carilah Tuhan, ya. Tetapi tidak dalam pengertian bahwa kita itu membutuhkan satu usaha untuk mencari-cari di mana Tuhan itu ada, ya. Itu tidak di dalam konteks doa gitu, ya, tapi dalam konteks doa di mana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu selalu rindu dan dia selalu ada gitu. Ya, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tuh nggak butuh cari-cari Tuhan di mana. Ya. Apakah kita perlu berusaha dulu, ya, memberikan seperti di agama-agama yang lain bawa sesajen dulu, ya. Tidak, ya. Bukan kita inisiatornya, ya, tetapi Tuhan. Kita ini respondernya, kita yang merespon kerinduan Tuhan yang setiap saat Tuhan itu rindu anak-anaknya itu untuk datang kepadanya kapanpun, dimanapun, ya. Dia rindu, ya, untuk dia bisa bersekutu dengan anak-anaknya, untuk bisa berhubungan dekat dengan Tuhan, ya. Dan keintiman dengan Tuhan, ya, itu berbicara dengan pertukaran hati. Dalam hubungan suami istri, keintiman itu tidak hanya hubungan paling intim itu tidak hanya hubungan seksual. Di dalam suami istri pun ada hubungan ikatan roh di mana mereka bersatu berdoa bersama-sama, ya. Kesatuan yang pernah saya pelajari, mungkin pernah saya sampaikan juga di dalam kehidupan suami istri, ya. Kesatuan roh itu kan menjadi satu, dua menjadi satu. Kesatuan roh itu dibangun lewat kehidupan doa bersama-sama, berdoa bersama dengan Tuhan, ya. Jadi kalau tadi saya katakan dalam keintiman itu butuh kita sendiri dengan Tuhan. Tapi dalam hal suami istri, ya, bisa berdua karena suami istri itu adalah satu, ya, bertiga dengan Tuhan, ya. Itu membangun keintiman, itu kesatuan roh, ya. Kesatuan pikiran, kesatuan kehendak antara suami istri itu dibangun lewat komunikasi. Kesatuan tubuh lewat hubungan seksual. Keintimannya itu mencakup seluruh keberadaan kita. Nah, keintiman kita dengan Tuhan itu berbicara tentang pertukaran hati. Bagian ini memang saya ambil dari khotbahnya Pendeta Kris Manusama, ya. Bapak Ibu, khususnya para WL Singer, saya sarankan untuk belajar dari Pendeta Kris Manusama di bagaimana dia bergumul tentang penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana dia mengajarkan tentang penyembahan kepada Tuhan. Ya. Kan penyembahan kepada Tuhan itu hakikatnya itu adalah pertukaran hati. Ini hakikat penyembahan yang sesungguhnya. Ya, penyembahan itu bukan ketika kita memuji Tuhan, mari kita masuk dalam penyembahan, haleluya, terpujilah Tuhan. Itu kita bermazmur, itu bagian dari penyembahan, itu bagian dari pujian. Tetapi tidak sebatas itu, tidak sesederhana itu penyembahan kepada Tuhan.
Pendeta Kris Manusama tuh menyampaikan bahwa bagaimana para pemimpin pujian pada WL untuk bisa membangun jemaat itu nggak perlu memang diajak-ajak, ayo menyembah Tuhan, ayo menyembah Tuhan. Tidak. Ya, karena penyembahan itu berbicara tentang pertukaran hati ya antara kita dengan Tuhan, di mana kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Apa yang Dia inginkan, apa yang ingin Dia ingin kita lakukan, apa yang ingin Dia berikan, apa rencananya, ya, apa kerinduannya kepada kita. Ini berbicara tentang pertukaran hati. Ya, jadi penyembahan itu berbicara tentang pertukaran hati. Dan ini tidak bisa hanya pada saat ibadah lalu kita menyembah, memuji Tuhan. Itu pujian, penyembahan. Itu kita bermazmur bagi Tuhan. Ya, dan itu memang bagian daripada penyembahan kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukan hal itu. Tetapi penyembahan, keintiman dengan Tuhan itu tidak sesederhana itu. Sekali lagi ini poin pentingnya bahwa keintiman itu adalah pertukaran hati antara kita dengan Tuhan. Mana kita betul-betul menyerahkan hati kepada Tuhan. Dan Tuhan mencerahkan isi hati. Ini keintiman. Ya, dan ini yang membutuhkan ya, saat-saat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi. Ya, bukan di dalam membutuhkan, maksudnya bukan membutuhkan saat-saat tertentu, membutuhkan waktu-waktu tertentu, ya, membutuhkan tempat tertentu juga. Ya. Karena itu ketika kita melihat contoh Yesus di dalam Injil Markus itu, Yesus pagi-pagi benar dia berdoa, dia mencari tempat yang sunyi. Ya, di Injil Markus juga dia mencari tempat yang sunyi karena butuh tempat khusus supaya bisa berfokus, ya, kita bisa sungguh-sungguh menikmati keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi keintiman dengan Tuhan itu sampai sejauh itu. Ya, dan kita harus tahu bahwa Tuhan dengan kita ini adalah keluarga. Ya, selain sebagai suami dan istri, inilah uniknya. Inilah uniknya hubungan antara Tuhan dengan kita. Selain tadi Kristus dengan jemaat itu seperti suami dengan istri, kita dengan Bapak, dengan Allah itu seperti bapak dan anak juga. Di mana ada bapak yang tidak rindu sama anaknya, ya. Bapak-bapak punya anak gitu ya, baru punya anak ya, anak-anak mungkin kalau anak-anaknya sudah gede pun juga itu ya tetap merindukan. Ada bapak-bapak yang sudah lansia kesepian ya karena anak-anaknya sudah sibuk sendiri ya. Bapak itu selalu rindu dekat dengan anak-anaknya. Jadi kita ini adalah keluarga dengan Tuhan. Ya, jadi seintim itu antara Allah dengan manusia. Nah, kita melihat bagian berikutnya bagaimana dengan keintiman manusia dengan Allah. Tadi itu berbicara dari pihak Allah. Nah, bagaimana dengan pihak kita? Bisa dipastikan ya dan dijamin kalau Allah itu selalu mau dan rindu intim dengan manusia sampai dia berkorban. Namun tidak demikian dengan manusia. Ya, seringkali manusia itu seperti tadi saya katakan cari Tuhan hanya ketika merasa butuh pertolongan. Ya, doa hanya sama dengan permohonan. Sekali lagi ini tidak salah, tapi tidak sesederhana itu. Jangan memaknai doa hanya sebagai permohonan. Kita sudah kasarnya sudah melecehkan Tuhan. Ya. Kita hanya menjadikan Tuhan itu hanya sebagai tameng, sebagai sumber pertolongan saja. Ya. Dari pihak kita mungkin kita sering seperti itu. Ya, kita menjadikan doa hanya sebagai sumber pertolongan, sumber permohonan. Ya, seringkali kita tuh tidak sadar, ya, tidak sadar, bahkan tidak peduli ya karena tidak sadar ya bagaimana mau peduli, tidak sadar kalau ada hadirat Tuhan di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya, seringkali kita itu tidak menyadari, kita sibuk, ya, kita beraktivitas, ya, sehingga kita lupa ada Tuhan di dalam kita, ya, dan kita lupa ya bahwa keintiman
dengan Allah itu kebutuhan pokok orang percaya. Ya. Sekali katakan kebutuhan pokok manusia itu makan, minum, ya, pakai, butuh nasi. Oke, itu kebutuhan pokok tubuh. Ya. Tapi manusia ini kan tidak cuma butuh makan. Manusia tidak hidup dari roti saja, ya, tapi dari firman Tuhan. Ya. Dengan kita butuh Tuhan, bahwa keintiman dengan Tuhan itu adalah kebutuhan pokok kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam tangan Bapa, Yesus menjamin tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau Tuhan ada di pihakku, ya, siapa yang dapat melawan aku? Bukan lalu kita jadi perkasa, lalu kita punya kekuatan, kekuasaan semenang-menang sehingga kita bisa, tidak ada orang bisa melawan kita. Tidak, tapi dalam arti ketika kita intim dengan Tuhan, kebutuhan pokok kita terpenuhi, itu artinya semuanya juga akan terpenuhi. Tuhan akan tahu ketika kita susah, Tuhan akan mengerti. Ya, ketika kita sedang dalam kesulitan, baik ekonomi, dalam kesulitan apapun, Dia akan mengerti kalau kita intim dengan Tuhan. Ya, maka kita bisa mengatakan hidup kita ini terjamin di dalam Tuhan. Seperti gembala yang baik, Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan membimbing, membawa kita ke air yang tenang. Ya, kalau kita melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Dia akan menyertai kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai. Bahkan Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu. Apa coba yang kurang? Ya. Tapi kita sibuk, ya, dengan kehidupan kita sendiri. Kita lupa untuk intim dengan Tuhan, bahwa itu kebutuhan pokok kita, ya, lebih daripada kebutuhan apapun. Ya. Jadi mari kita pahami ini. Ya. Nah, dan kita sulit memang, ya, karena kalau Tuhan itu kan kasat mata gitu ya. Manusia itu kalau suami istri itu mau intim kasat mata, tapi Tuhan itu kan tidak kasat mata. Ya. Dikatakan Tuhan ada di dalam hati kita pun seringkali kita tidak sadar, lupa ada Tuhan di sini. Kita sibuk sendiri, ya. Kalau sudah mentok, ya, baru cari Tuhan. Ya. Nah, mari kita menyadari bahwa kita butuh intim, namun pada faktanya, kenyataannya memang tidak mudah. Ya, saya khotbah gini bukan berarti saya sudah bisa membangun, tidak. Mari kita belajar bersama-sama. Kadang-kadang juga saya jenuh kayak doa, tapi saya berusaha, ya, untuk menyediakan waktu-waktu khusus untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, ada banyak penghalang. Karena itu sulit, karena ada banyak penghalang. Dosa yang terutama. Yesaya 59, tidak usah kita baca ya, bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong, telinganya tidak pernah terlalu berat untuk mendengarkan kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa. Ya, jadi kalau ada dosa di dalam hati kita, memang kita sudah ditebus, dilepaskan, kita dijadikan orang-orang benar. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita masih bisa jatuh dalam dosa dan masih kadang-kadang sulit melepaskan dosa. Dan masih ada sakit hati, masih ada iri hati, yang ada dalam itu, ya, harus bereskan semua. Percaya kita bisa mati lepas dari dosa. Karena Dia sudah bayar harga yang mahal untuk kita bisa lepas dari segala dosa. Ya, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, kata surat Roma 6 mengatakan. Ya, kalau kita berkompromi, ya, kita berbaikan dengan dosa, ya kita udah jatuh. Tapi dia punya prinsip bahwa kita adalah orang benar sekalipun kita masih hidup di dunia dan kita masih bisa jatuh. Tapi Amsal mengatakan orang benar 7 kali dia jatuh dia akan bangkit. Ya. Dan Tuhan itu sanggup menjaga langkah-langkah kita, Dia sanggup menopang kita sehingga kita tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak dalam dosa. Amin. Kita lepas dari dosa bisa karena Tuhan bayar harga mahal untuk itu. Kita sudah dibebaskan, ya, sehingga kita tidak punya penghalang. Ya. Ketika Kristus mati,
korban penebusan itu lunas dibayar. Tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Nanti kita baca suratnya di dalam surat Ibrani. Dosa itu penghalang yang utama. Kemudian kita ini suka bergantung pada diri sendiri. Ya. Orang itu suka bergantung pada diri sendiri, merasa ya karena lupa itu tadi. Lupa kalau ada Tuhan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita lupa kalau kita ini butuh Tuhan. Butuh dekat dengan Tuhan, kita lupa. Nah, kita bergantung kepada diri sendiri selama kita bisa. Ya, kalau ya contohnya mungkin kalau kita ada sakit aja gitu ya, sakit aja gitu ya. Yang dicari lebih dulu obat. Ya, itu saya juga ya. Saya itu juga kalau sakit apa tuh bingung, anak-anak sakit bingung. Ya, kadang sudah sediain obat ini ya takut sewaktu-waktu. Ya. Kadang kita suka bergantung kepada diri sendiri. Ada masalah, udah mikir gimana caranya, ya apa yang harus saya lakukan. Ya. Kita lupa ya, untuk bergaul dengan Tuhan, ya, untuk dekat dengan Tuhan, untuk cari Tuhan. Ya, kita suka bergantung kepada diri sendiri, ya. Dan kemudian kita ini, tolong diklik, nggak bisa. Nah, kita ini suka aktivitas, ya. Kita nih suka aktivitas, ada orang yang orang yang malas, orang yang nggak suka aktivitas, tapi umumnya orang tuh suka aktivitas. Sulit untuk tenang dan berdiam diri. Ya. Sibuk ini itu ya, ibu-ibu rumah tangga ya pagi bangun ya sudah sibuk nyiapin ini itulah ya, yang punya pekerjaan ya sudah sibuk ngatur kerjaan. Enggak apa-apa, memang kita harus bekerja ya, tapi jangan lupa kita butuh waktu untuk kita tenang dan berdiam diri. Orang tuh suka aktivitas, nganggur, bingung cari kegiatan, ya healing kemana ya hari ini? Aduh, nggak memanfaatkan waktu jalan-jalan, mumpung nganggur, ya ndak seneng nganggur, ya nganggur-nganggurnya ditemani ini, nggak nganggur juga, ya wah ini sungguh-sungguh membawa dampak luar biasa. Ya orang bisa berdiam diri sendiri, ya nggak sama siapa-siapa, ya asik, ya segala macam ada di sini. Mau nonton apa, mau belanja, cari apa, ya mau cari resep, asik sendiri memang, ya nggak beraktivitas secara fisik kemana-mana, ya tapi kita juga tidak berdiam diri, ya. Suruh tenang berdoa itu susah setengah mati, ya setengah jam, jangankan setengah jam, seperempat jam saja susah. Memang manusia itu suka aktivitas, ya sulit untuk tenang dan berdiam diri, sibuk ya pagi ya sampai malam. Ya saya ngobrol dengan seseorang beberapa waktu yang lalu, kebetulan dia datang, ya saya ngomong ayo ibadah, dia ngomong iya sebetulnya enak ibadah pagi, ya iya betul ibadah pagi enak datang, tapi gimana kalau kamu tuh jam 2 baru tidur, setiap hari baru tidur jam 2, ya sudah terpola seperti itu, ya tanya bangun jam berapa, bangun jam 8, ya sudah, gak bisa ibadah sore, pada sore sibuk, ya toko, jaga tokonya rame kalau sore, ya nah, suka aktivitas, ya sampai malam bahkan. Ya, sulit untuk berdiam diri, ya. Dan kita juga sering tidak bisa menguasai diri, nggak bisa disiplin, ya. Selalu ingin memuaskan keinginan kita, ya. Ingin jalan-jalan, ya. Ingin nonton film, ada banyak hal yang bisa didapat di sini. Nonton film, ingin apa? Sulit untuk menguasai diri. Ini penghalang-penghalang, ya, yang membuat kita tidak bisa berdiam diri dengan Tuhan, tidak bisa intim dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau intim dengan kita, ya. Ini yang menjadi penghalang. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pedulikan hati Tuhan, ya. Keintiman itu sekali lagi terbangun, harus dibangun. Ya, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Antara suami dengan istri pun sekalipun sudah diberkati 2 menjadi 1, ya lewat pemberkatan nikah, tapi keintimannya tetap harus dibangun seumur hidup, ya bahkan seumur hidup, ya sudah nikah berapa puluh tahun pun, ya
Nggak bisa untuk menyatu sesatu-satunya tuh juga nggak bisa karena memang pribadinya. Tetapi kan tidak berarti ya harus sama pikirannya, tidak gitu. Tapi yang penting bisa intim, bisa menyatu ya. Nah keintiman dengan Tuhan itu juga harus dibangun. Bagaimana kita membangun keintiman baik dalam dengan orang, dengan sesama atau dengan Tuhan terutama dengan kedekatan. Ya, mustahil keintiman bisa terjamin tanpa kedekatan. Ya sekarang ini dunia komunikasi itu jauh lebih mudah, ya telekomunikasi lebih mudah. Orang bisa LDR, ya long distance relationship, ya bisa pacaran jarak jauh. Tapi mau menikah terus jarak jauh, ya nggak bisa, ya nggak bisa terbangun keintiman. Butuh kedekatan, butuh komunikasi, ya butuh perbuatan kasih. Nah 3 hal ini penting untuk bagaimana membangun keintiman. Nah, kita mau dekat dengan Tuhan, ya harus sediakan waktu, ya. Ya bisa kita berdoa sewaktu-waktu ya sambil bekerja tadi itu bisa. Ya itu dalam hal komunikasi dengan Tuhan, tapi dalam hal keintiman seintim seperti suami istri tidak bisa, ya. Harus dengan kedekatan yang sungguh-sungguh, harus ada komunikasi dengan Tuhan dan harus ada perbuatan kita. Orang yang mengasihi, saling mengasihi suami istri pasti ada perbuatannya. Kalau tidak pernah berbuat apa-apa untuk orang yang dikasihi itu bohong namanya kasih. Ya, tidak mungkin. Ya, orang yang tidak mengasihi itu tidak berbuat sesuatu, nonsen. Ya, kalau mengasihi dia rela bahkan menyerahkan apapun ya untuk orang yang dikasihi. Seorang ibu, makanya katakan kasih ibu itu sepanjang jalan. Ya, rela memberikan apapun karena mengasihi. Ya. Ya dengan sesama memang lebih mudah dipraktekkan. Tapi dengan Allah memang sulit. Ya. Karena tidak kasat mata itu Tuhan kita itu. Bahkan seringkali dilupakan kehadirannya. Ya, jadi mari kita peduli dengan hati Tuhan. Harus dibangun. Dan fondasinya tidak ada lain. Kecuali mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Melibatkan seluruh tubuh, jiwa dan roh. Fondasinya bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Fondasinya cuma satu, mengasihi Tuhan. Ini perintah yang kedua dari dua perintah yang terutama. Mengasihi ini perintah yang pertama ya, dan terutama kasihilah Tuhan Allahmu ya, segenap hidup kita. Ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan seluruh keberadaan, dengan tubuh, jiwa dan roh. Ya, harus melibatkan seluruhnya, harus mengasihi Tuhan. Ya, dan kalau kita mengasihi, ya, kalau kita memang sudah pondasinya sudah kuat mengasihi, kita pasti rindu. Ya. Orang yang mengasihi pasti rindu ketemu, ya, pasti kangen sama Tuhan, pasti peduli, dan pasti rela melakukan apapun dan berkorban apapun ya untuk kita bisa intim dengan Tuhan ya. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan ya, pasti kita rindu cari Tuhan, pasti kita rindu dengan Tuhan, pasti kita peduli dengan hatinya Tuhan yang setiap saat rindu, tangannya terbuka untuk kita, untuk mendekap kita ya. Kita pasti peduli dengan hatinya Tuhan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Dan kita rela mengorbankan waktu kita. Ya, memang sekali lagi kita bisa berdoa kapan saja. Ya, tapi ya dalam hal keintiman dengan Tuhan, ya nggak bisa disambi. Ya, nggak bisa disambi. Butuh waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Kita pasti rela mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan kita. Ya, ada saat-saat untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan, kalau kita peduli dengan Tuhan, ya, dan harus menyediakan waktu yang tetap, jadi kebiasaan, jadi habit, ya, bukan dalam arti memang ada yang mengatakan ya doa itu jangan jadi rutinitas, ya harus jadi rutinitas, karena itu kedekatan itu harus dibangun setiap saat, harus jadi habit, kebiasaan.
Cuman ya itu tadi poinnya. Di dalam rutinitas itu apa isinya? Kalau rutinitas isinya hanya ya sekedar menghadap Tuhan, datang Tuhan, terima kasih ya sudah Tuhan menyertai, berkati hari ini. Kalau sekedar itu isi rutinitasnya ya salah ya. Tapi harus menyediakan waktu yang tetap ya, dan harus jadi kebiasaan, harus jadi habit ya, harus jadi rutinitas ya. Yang penting bagaimana isinya rutinitas itu ya. Ya kalau sekedar wis karena kebiasaan bangun pagi, ya wis berdoa sebentar 5 menit, ya sudah, ya itu salah. Ya, ibadah pun cuma karena rutinitas juga salah, ya. Tapi harus rutin, harus habit, jadi kebiasaan. Ya. Tapi jangan kosong, ya rutinitas tapi kosong, sekedar rutinitas, sekedar aktivitas kosong, ya. Jadi harus betul-betul menyediakan waktu. Bagaimana kita peduli dengan Tuhan, ya kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, nonsen. Ya kita peduli hatinya Tuhan. Harus menjadi ya kebiasaan. Ya dan Tuhan itu sudah membayar harga yang sangat mahal. Ya untuk dia bisa membangun hubungan dengan kita, mengorbankan anaknya sendiri demi membuka jalan, demi membuka hubungan manusia yang sudah terputus karena dosa. Ibrani 10, 19, 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, menghadap Tuhan, ya, karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri yang tercapik-capik, tertumpah darahnya, ya. Tirai bait suci terbelah, ya. Kita terbuka sekarang jalan untuk bertemu dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, ya, untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Mari kita peduli hatinya Tuhan, karena hatinya selalu merindukan kita, selalu mengharapkan kehadiran kita. Bagaimana respon kita? Ya. Bagaimana kepedulian kita dengan Tuhan? Sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Ya, Tuhan itu sudah melakukan luar biasa untuk kita. Tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita selami. Kasihnya betapa dalamnya, pengorbanannya. Apa yang dia buat untuk kita? Ya, dia bisa memberikan semuanya untuk kita. Ya, bagaimana respon kita? Ya. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa doa itu sama dengan keintiman. Kalau ada keintiman, kangen, ya ada kerinduan. Kalau rindu, datang kepada Tuhan, sediakan waktu. Dan kalau mau intim dengan Tuhan, tidak bisa cuma 5-10 menit. Ya, tidak bisa, tidak bisa hanya sebentar. Sediakan waktu untuk Tuhan. Ya, duduk tenang, ya, melupakan semua pekerjaan, konsentrasi dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang ini sulit, ya. Saya sendiri kadang-kadang lagi enak-enak berdoa, malam sebelum tidur doa, ya, tiba-tiba ingat, oh iya ya, kok belum lakukan itu, ya. Oh iya ya, tadi itu mau WA ini, buka HP, WA dulu, ya. Kadang-kadang memang sulit untuk duduk tenang, karena itu perlu dibangun, ya, harus dibuat jadi habit, jadi kebiasaan, ya. Memuji Tuhan, bersyukur, ya, menyembah Tuhan. Sekali lagi, menyembah itu bukan sekedar bermazmur memuji Tuhan, tapi pertukaran hati. Pertukaran hati, ya. Berikan hatimu kepada Tuhan. Seluruh rencanamu, pikiranmu, kau boleh berkeluh kesah, kau boleh curhat apa saja, ya, tentang kesedihan, tentang kegalauanmu, ya. Sediakan waktu, dan sediakan waktu bagaimana Tuhan untuk juga mencurahkan isi hatinya kepada kita. Ya, berdiam diri, ya. Mungkin Tuhan bisa berbicara sekalipun bukan tidak audible, tidak kita dengar dengan telinga, tapi kita punya hati nurani di mana Tuhan bisa berbicara, ya. Hati manusia itu pelita Tuhan, ya. Tuhan bisa berbicara menerangi kita lewat hati nurani kita. Baca, renungkan firman Tuhan. Bagaimana bisa sebentar, ya? Kalau keintiman itu harus ada sekian banyak hal yang kita lakukan. Baca firman Tuhan,
Itu salah satu kita membangun keintiman. Salah satu cara bagaimana kita tahu kehendaknya. Salah satu cara bagaimana kita mengenal Tuhan itu, mengerti tentang Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Bicara, bukan cuma bicara satu arah. Cerita ngomong-ngomong banyak sama Tuhan. Tapi komunikasi itu dua arah. Bicara dan dengar Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu dengar ya pada hari ini, biarlah itu tidak sekedar menjadi pengetahuan, lakukan. Saya rindu Bapak semua dalam tahun ini kita memperbaharui keintiman kita dengan Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, apa artinya kita melayani Tuhan tanpa kita intim dengan Tuhan? Bangun. Para pemimpin pujian, pemain musik harus membangun keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi banyak dengarkan banyak pendeta Kris Manusama. Saya banyak belajar beberapa hari ini ya untuk bisa belajar tentang bagaimana menyembah Tuhan. Dikatakan saya 4 tahun bergumul ya tentang penyembahan kepada Tuhan. Ya, bahwa apa itu artinya maknanya penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh melakukan hal ini. Ya, satu pujian yang kan kita nyanyikan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Ya, ketika saya mempersiapkan firman, ya silakan pemain musik, ya coba bisa tolong ditayangkan teks lagu ini. Ya, ketika setiap kali saya menyiapkan firman Tuhan, selalu sambil menyiapkan itu selalu cari lagu ya yang cocok. Ya. Lalu ada beberapa gitu biasanya saya catat dulu nanti kira-kira mana ya yang paling pas. Kadang-kadang cari satu lagu aja sulit untuk yang cocok ya. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini waktu hari Selasa itu ada beberapa lagu ya. Tolong ditayangkan lagu satu hal yang kurindukan ini ya. Tapi ketika saya mau nyanyikan lagu ini ada beban yang rasanya berat gitu ya. Kan kata-kata ini satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Saya katakan Tuhan, biar apakah ini menjadi betul-betul satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan. Ini beban yang berat. Ya, saya pikir aduh dah nyanyi lagu inilah. Kadang-kadang saya gitu, kadang-kadang makanya saya di KDP itu kadang-kadang suka cerewet ya soal lagu ya. Kadang-kadang kita nyanyikan lagu kalau tidak dimaknai sungguh-sungguh, dihidupi sungguh-sungguh, itu ada rasa bersalah gitu di hati saya gitu. Saya sudah nyanyi lagu ini, tapi ada dorongan yang kuat ya bahwa saya harus melakukan ini gitu. Saya harus selalu berada di dekat Tuhan dan harus menjadi satu kerinduan untuk selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kelanjutan dari pujian ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, aduh Tuhan. Ya, lalu saya mulai coba Tuhan bangun dari hari dalam seminggu ini ya setiap waktu saya lakukan lagu ini terus saya nyanyikan supaya menjadi rema di dalam hati saya ya, supaya tidak sekedar menyanyi ya, karena itu rasanya saya bersalah kepada Tuhan ya. Satu hal yang kurindukan, benar tak kalau Tuhan ngomong gitu, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lalu Tuhan tanya, benar tak dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa? Ya lebih dalam lagi kurindu kau, benar enggak? Nah itu yang saya takutkan gitu, jadi beban berat ya. Tapi saya tidak berarti bahwa lalu saya mengabaikan hal ini, ya sudah tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak. Tapi justru ya lewat lagu ini mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan betul-betul dengan segenap hati. Dengan satu kerinduan, satu hal ya Tuhan yang aku rindukan untuk selalu berada di dekatmu. Lebih dalam aku rindu Kau Tuhan. Lebih dekat aku mau rindu dengan Tuhan. Satu hal aku rindukan. Mari kita berhadapan dengan Tuhan, bawa hatimu kepadanya, betul-betul dengan satu kerinduan, merindukan Dia saja dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu, karena
Katakan dengan sungguh-sungguh. Benarkah saudara menanti di hadirat Tuhan, atau bukan sebaliknya Tuhan yang menanti engkau? Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Mari berdiri di hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang saat ini tangannya terbuka untuk mendekapmu, untuk memeluk engkau, untuk intim dengan engkau. Mari kita rindukan Dia lebih dalam. Kerinduan Tuhan terlalu dalam untuk kita. Dengan sepenuh hatimu katakan, Tuhan, satu hal yang aku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Aku mau selalu berada di dekatmu, bahkan di hatimu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Oh, katakan lebih dalam, aku merindukan Engkau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia sudah melakukan korban terbesar untuk Dia bisa membangun hubungan, memulihkan hubungan dengan kita. Jangan sia-siakan kerinduan hati Tuhan yang menebus kita untuk menjadikan kita miliknya yang berharga, yang Dia kasihi, yang Dia rindukan. Mari kita meresponi hati Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya kita dengar, mari kita mau katakan kepada Tuhan, satu hal Tuhan sungguh-sungguh aku rindukan, dan aku mau lebih dalam lagi diam dengan Engkau, lebih dalam lagi mengasihi Engkau, lebih dalam lagi merindukan Dia. Dengan